Padahal PKPU ada undang-undangnya, belum pilot. Ini masih kan PKPU itu hanya penjadwalan utang. Tapi kalau saya kan murni, saya lagi korban dan saya gugat atas dasar sertifikat saya, investor saya. Di sini saya punya 4 kepentingan sebetulnya. Saya sebagai salah satu kedudukan saya adalah pemilik tanah juga, belum dibayar, masuk dalam investasi 154 miliar. Jadi itu nanti akan diminta atau gimana, tetap investasi, Pak? Nah, itu kita belum tahu besok seperti apa nanti. Intinya saya cuma minta uang saya, itu uang halal saya. Saya selama ini belum meraih keuntungan pun belum, dijanjikan keuntungan dijanjikan. Tapi ternyata ini direkturnya ini sudah tersangka malah melarikan diri sampai sekarang tuh belum. Jadi saya kebetulan memberi suatu bahan pertimbangan untuk besok keputusan setelah, karena kan ini kan banyak yang daripada tergugat saya ini kan pakai senjata ibaratnya amunisi terkait dengan PKPU Semarang. Padahal PKPU ada undang-undangnya, belum pilot. Ini masih kan PKPU itu hanya penjadwalan utang. Tapi kalau saya kan murni, saya lagi korban dan saya gugat atas dasar sertifikat saya, investor saya. Di sini saya punya 4 kepentingan sebetulnya. Saya sebagai salah satu kedudukan saya adalah pemilik tanah juga, belum dibayar, masuk dalam investasi, sebagai konsumen juga, dan sebagian itu ada lobby, ada apa, itu juga kita kerjasama sama PT. Dan satu lagi terkait dengan ada basement, itu juga saya pakai uang pribadi saya. Tapi berhubung sampai sekarang ini direkturnya sama komisarisnya sampai sekarang ini sudah tersangka, sudah diterbitkan DPO, tapi sampai sekarang tuh belum ketangkep. Nah, otomatis saya minta juga, saya mohon dengan majelis hakim. Saya kira majelis hakim ini pasti apalagi di lembaga suci ini, dia pasti memberi suatu seadil-adilnya. Nah, saya cuma minta pohon pelindungan supaya untuk besok keputusan selanjutnya supaya dilanjutkan, jangan sampai ada karena kaitan dengan PKPU terus ditunda atau di apa. Jadi itu aja, saya mohon dengan majelis hakim yang terhormat. Tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sesuai pasal 243. Di situ jelas ayat 1 dan ayat 2 menyebutkan bahwasannya apabila memang debitur sudah mengakui atas segala hal yang menjadi kewajibannya, hakim bisa menunda untuk persidangan yang sedang berjalan di luar daripada PKPU. Nang Komar tadi yang berkaitan dengan DPO tidak ada urusannya ya? Menurut kami tidak ada hubungannya sampai dengan proses sidang ke-13. Jadi ada permasalahan yang berbeda gitu ya? Betul, merupakan permasalahan pidana yang berbeda dengan sidang perdata pada hari ini. Tetap investasi, Pak? Nah, itu kita belum tahu besok seperti apa nanti. Intinya saya cuma minta uang saya, itu uang halal saya. Saya selama ini belum meraih keuntungan pun belum, dijanjikan keuntungan dijanjikan. Tapi ternyata ini direkturnya ini sudah tersangka malah melarikan diri sampai sekarang tuh belum punya rasa tanggung jawab. BPU belum punya rasa tanggung jawab. Nah, saya tuh mau datang baik-baik ke tempat saya, kita minta mungkin ada solusi alternatif apa-apa, mungkin seperti itu. Nanti akan dilanjutkan sama saya punya lawyer. Dalam perkara ini gugatannya berkaitan dengan investasi Pak Nan Komar senilai 154 miliar yang dipakai untuk membangun apartemen itu. Jadi udah jadi gedungnya sampai 80%. Baru 80%, kemudian si kontraktor melarikan diri. Dan sekarang dalam DPO Polda, karena sudah dilaporkan oleh Pak Nan Komar di Polda, dua-duanya suami istri selaku komisaris sudah tersangka semua dan sekarang DPO. Berarti ini belum tertangkap. Belum tertangkap. Kita udah kirim surat ke presiden. Kami sudah kirim surat ke Kapolri dan tentu saja kemana-mana. Kan Menkumham, presiden untuk segera ditangkapkan. Saya mohon ini kasus ini tolong diperhatikan karena 154 miliar yang boleh. Jadi kalau bisa tolong ya ini kan sekarang kita harus adil, harus dilindungi lah ya korban ini. Kan saya tuh korban besar, saya mohon perlindungan. Saya mesti kemana kalau nggak ke pengadilan? Kalau secara mainan kita dalam waktu dekat segera ditangkap. PKPU tadi
PKPU sekarang belum PKU tetap, nanti kita masih kasih waktu 270 hari. Ya. Kita dalam berbicara-bicara, mudah-mudahan dalam PKPU ini ada solusi yang terbaik, mau bagaimana agar konsumen juga dirugikan. Oke, itu ya. Yang penting saya mau ya, ini inti mau dengan konsumen kita bersatu. Ya namanya istilah Jawa itu kan bergotong royong. Jadi uang saya sama uang konsumen yang belum lunas, kita bergotong royong sama-sama untuk membangun. Dan itu kan bagus, jadi saling nggak dirugikan. Itu saya maunya, kemarin ada wacana seperti itu. Dan itu keputusan saya. Saya juga nggak mau rampas haknya orang lain. Saya dosa, saya nggak mau. Uang halal tadi Pak. Uang halal. Saya maunya uang halal saya. Saya nggak mau rampas, tiba-tiba saya mau kuasai aset itu enggak. Saya maunya kita bersatu, bergotong royong untuk menyelesaikan itu. Ya, oke Pak. Pak, hari ini tadi ada sidang berkaitan dengan PKPU Pak. Lanjutan yang kemarin digarap di pengadilan ini seperti apa ini? Ya, hari ini sidang ke-13 tepatnya. Jadi ada gugatan dari salah satu investor yang mengaku terbesar di Jogja Apartel, sehingga kami sebagai tergugat di sini mewakili klien untuk mempertahankan apa yang sebenarnya itu secara hukum bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena memang tidak ada kaitan hukumnya, dasar hukumnya apabila penggugat ini mengajukan perbuatan melawan hukum. Berarti nggak nyambung gitu? Ya. Kami lanjutkan, sebenarnya dari gugatan yang diajukan ini ditujukan seharusnya kepada pemilik atau pengelola yang PT Surya Argo Jaya. Pada kenyataannya ditujukan juga kepada kami selaku konsumen atau kreditor yang saat ini memang sedang dalam upaya penyelesaian dari PT Surya Argo Jaya di PKPU Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Sehingga hal ini kami hari ini memberikan semua bukti bahwasanya PKPU tetap ini sedang berjalan kepada hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Negeri Jakarta untuk menunda atau menghentikan gugatan dari penggugat Bapak Nangkumar. Hanya tadi yang jadi DPO tadi itu gimana? Nyambung nggak ya? DPO yang disampaikan tadi merupakan urusan terpisah daripada penggugat yang telah melaporkan kepada direktur dan juga komisaris di Polda Yogyakarta. Jadi menurut kami sah-sah saja beliau menyampaikan, namun tidak pada pokok materi persidangan pada hari ini. Untuk putusan setelah ini kira-kira apa yang diinginkan atau mungkin juga kedua-duanya ini? Sesuai ya harapan kami sesuai 7 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sesuai pasal 243 di situ jelas ayat 1 dan ayat 2 menyebutkan bahwasannya apabila memang debitur sudah mengakui atas segala hal yang menjadi kewajibannya, hakim bisa menunda untuk persidangan yang sedang berjalan di luar daripada PKPU. Nangkomar tadi yang berkaitan dengan DPO tidak ada urusannya ya? Menurut kami tidak ada hubungannya sampai dengan proses sidang ke-13. Jadi ada permasalahan yang berbeda gitu ya? Betul, merupakan permasalahan pidana yang berbeda dengan sidang perdata pada hari ini.